Mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan ajudannya Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum menilai Ferdy Sambo telah sempurna merencanakan menghilangkan nyawa Yosua dan kondisi emosi Sambo saat perencanaan pembunuhan tidak lagi penting. Untuk membahas lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasa Mala Aritonang. Selamat sore Bang Mala. Selamat sore Nana. Dan pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting. Selamat sore Pak Jamin. Selamat sore Mbak Nana. Selamat sore. Oke, saya mau ke Bang Mala terlebih dahulu. Bang Mala, bagaimana kemudian kuasa hukum merespon tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim menjatuhkan pidana seumur hidup pada Ferdy Sambo? Ya, prinsipnya kami menghormati surat tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tentu itu adalah kewenangan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, namun demikian ada catatan dari kami, ada sebagian apa yang dipaparkan dalam surat tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada dasarnya tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta dan bukti yang sudah disajikan di hadapan persidangan. Ada beberapa poin sebenarnya, tapi nanti lebih detail mungkin pada kesempatan pembelaan akan kami ulas dan akan kami sampaikan secara utuh nanti pada saat pledoi yang akan kami sampaikan pada persidangan di minggu depan ya. Itu Nana. Oke, tapi tadi jaksa penuntut umum juga menegaskan bahwa motif menjadi tidak penting begitu. Apakah ini untuk kuasa hukum dari Ferdy Sambo juga mempertanyakan karena motif itu menjadi salah satu hal yang harus dibuktikan sebetulnya di persidangan? Ya, pada prinsipnya kami melihat bahwa motif itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dan itu bagian yang penting untuk membuktikan secara utuh, sekali lagi secara utuh, karena kita bicara soal bagaimana mengungkapkan peristiwa pidana ini untuk menemukan kebenaran material, kan itu yang selalu disampaikan oleh berbagai pihak dalam konteks persidangan ini, baik dari sisi hakim, jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum. Nah, untuk kepentingan mencari kebenaran material itu, maka tidak bisa dihindari mencari latar belakang mengapa kemudian timbulnya peristiwa di tanggal 8 penembakan tersebut tentu perlu diungkap. Dan menurut hemat saya, apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menghadirkan bukti-bukti, juga menghadirkan salah satunya keterangan ahli, juga laporan apsifor, yang menjelaskan, mendeskripsikan dari hasil asesmen yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari 12 orang, itu mengkonfirmasi kredibilitas keterangan terjadinya peristiwa di tanggal 8. Artinya apa? Jaksa penuntut umum sendiri dalam proses pembuktian juga membuktikan motif tersebut. Jadi justru ada inkonsistensi jika dalam proses pembuktian itu dibuktikan, dan di dalam surat dakwaan pun disebut soal motif itu, walaupun dalam surat dakwaan tidak dijelaskan lebih terperinci. Baru di pembuktian kemudian terungkaplah lewat keterangan apsifor yang disajikan oleh jaksa penuntut umum. Justru jadi tidak konsisten ketika dalam penuntutan, penuntut umum justru tidak menyampaikan motif. Tapi sekali lagi, persidangan hari ini penuntut umum membawa berkas yang sedemikian tebal dan hanya membacakan sebagian kecil ya, dari unsur-unsur elemen, dan sebagian besar itu tidak dibacakan. Saya menduga, saya belum baca detail ini nanti dalam surat dakwaan yang lengkap itu, saya menduga di dalam surat dakwaan itu sebenarnya juga dicantumkan motifnya. Karena di persidangan sebelumnya, pada saat persidangan Kuat Ma'ruf, juga Riki disebutkan motif tersebut, walaupun motif tersebut juga berbeda dengan fakta dan bukti yang disajikan soal kekerasan seksual ya. Karena di persidangan yang lalu jaksa menyebutnya perselingkuhan. Itu nah. Oke, Pak Jamin, secara objektif menilai materi tuntutan dari jaksa penuntut umum yang tadi dibacakan terhadap terdakwa Ferdy Sambo seperti apa? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Ferdy Sambo, motif itu harusnya penting diungkap oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Tapi tadi kan menurut JPU motif menjadi tidak penting. Ya, pertama kelihatannya motif itu sudah dibuktikan, sudah disajikan dalam surat tuntutan ya, yaitu perselingkuhan. Cuma sayangnya memang menurut saya kesimpulan tentang perselingkuhan itu yang kelihatannya belum terbuktikan di pengadilan, dan juga ini kesimpulannya terlalu cepat begitu ya, karena kelihatannya JPU ini terbawa arus penasihat hukum juga untuk bisa membuktikan sebenarnya apa sih motifnya, karena penasihat hukum berusaha untuk menjelaskan bahwasanya motif itu adalah adanya kekerasan seksual atau penganiayaan. Lalu untuk menangkal itu mereka munculkan begitulah, memunculkan motif perselingkuhan. Padahal perselingkuhan dengan pelecehan seksual itu aturan hukumnya sudah jelas
di KUHP. Bahkan kalau perselingkuhan itu kan 284 ya. Ya. Jadi memang harus ada dibuktikan ada bentuk hubungan seperti suami istri. Jadi ini sama-sama kacau saya lihat terkait dengan menentukan motif. Sebenarnya kalau menurut saya JPU tidak perlu gitu loh menjelaskan bahwasanya apakah motif itu sebagai suatu perselingkuhan, apakah sebagai suatu kekerasan ataupun dikatakan pelecehan seksual, nggak bilang ya disebutkan aja bahwa memang ada pertengkaran dan segala macam ya mengakibatkan adanya kemarahan begitu, lalu ada pembunuhan begitu. Jadi kelihatannya memang nggak bisa dijelaskan ya apa ya sebenarnya kaitan dengan pembunuhan itu, dan nggak perlu harus dibuktikan. Jadi dua-dua sama-sama menurut saya tidak perlu membuktikan hal itu begitu terkait dengan apa alasannya. Kalau terkait dengan perencanaan saya kira sudah dijelaskan ya dengan sangat tenang dalam mempersiapkan suatu rencana pembunuhan dan melakukan eksekusi, itu bisa menjadi dasar untuk memasukkan pasal 340 begitu. Pak Jamin, artinya menurut Anda jaksa penuntut umum tidak percaya diri ketika akhirnya tidak membuka motif dari pembunuhan berencana ini ya ke publik? Jadi kalau dikatakan motifnya sama dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum, berarti kan dia mengakui bahwasanya ini sebagai upaya untuk membela diri dan begitu kan, dan membalas dendam kan begitu. Tetapi itu kan kesalahan daripada Joshua yang nggak bisa dibuktikan kebenarannya karena orangnya sudah mati. Lalu untuk menangkis itu dipakai alasan perselingkuhan. Nah perselingkuhan ini kan yang tahu cuma 2 orang begitu. Susah juga membuktikannya apa kebenaran faktanya Joshua sudah mati dan nggak mengaku selingkuh. Nah jadi kalau berselingkuh ini kan dua-dua bertanggung jawab. Kalau kekerasan seksual satu bertanggung jawab, satu korban. Kalau perselingkuhan nggak ada korban, dua-dua pelaku begitu. Dalam KUH pidana begitu. Gitu. Jadi bisa menjadi bukan menjadi alasan pembunuhan jadinya begitu. Saya mau ke Bang Mala, kita tinggalkan soal motif karena motif masih menjadi tanda tanya. Karena masyarakat ataupun publik menunggu apa motif yang diungkap oleh jaksa dalam kasus pembunuhan berencana ini. Tapi di persidangan hari ini di dalam berkas tuntutan itu tidak dibacakan motifnya apa. Kita tinggalkan, tapi saya mau tanya lagi ke Bang Mala. Bang Mala, dalam berkas tuntutan jaksa tadi disebut banyak hal yang memberatkan klien Anda. Seperti berbelit-belit, kemudian tidak mengakui perbuatan, bahkan tidak ada hal yang meringankan. Ini kuasa hukum menilainya bagaimana? Pertama begini, saya sebelum masuk menjawab itu saya perlu klarifikasi dulu bahwa motif itu sudah dibuktikan pada persidangan, makanya dihadirkan berbagai bukti dan fakta itu, dan dalam surat tuntutan jaksa walaupun jaksa kemudian menginterpretasikannya sebagai perselingkuhan, begitu yang menurut hemat kami keliru, tetapi itu bagian dari motif yang sudah dibuktikan, sudah disampaikan itu dalam fakta persidangan di surat tuntutan ya. Jadi keliru kalau dibilang sama sekali jaksa tidak menyampaikan motif, dan di dalam surat tuntutan yang sedemikian tebal yang hari ini itu hanya tidak dibacakan saja karena di persidangan yang lalu itu sudah disebutkan soal motif itu dalam surat tuntutan di perkara KM dan RR ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan motif ini sendiri, Nana, itu jaksa penuntut umum itu sudah menghadirkan bukti-bukti yang memang terkait dengan hal tersebut. Jadi tidak mungkinlah kemudian fakta dan bukti itu dikesampingkan begitu saja dan menganggap itu bagian dari peristiwa yang tidak penting. Karena tidak mungkin kita bicara dalam satu perkara pidana, tiba-tiba di tanggal 8 terjadi penembakan. Pasti akan ditelusuri. Mengapa terjadi penembakan di tanggal 8 tersebut? Akan terus ditelusuri sampai ketemu kemudian akar persoalannya apa. Itulah yang sekarang kita sedang bicara dalam konteks motif. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, bahwa itu adalah perspektif dari jaksa penuntut umum, saya pikir sah-sah saja melihat bahwa Pak FS sebagai klien kami dianggap penilaian soal aspek-aspek yang memberatkan, tetapi tentu nanti hakim juga bisa melihat aspek-aspek apa yang meringankan dari Pak Ferdi Sambo. Dari beberapa persidangan yang lalu misalnya, itu sudah disampaikan beberapa kali Pak Ferdi Sambo, bahkan sebelum ada persidangan pidana sudah menyampaikan penyesalannya misalnya, sudah menyampaikan juga pengakuannya soal skenario tersebut, sudah mengungkap soal skenario tersebut, dan itu sudah dilakukan juga pada saat penyidikan, termasuk diungkap di persidangan bagaimana Pak Ferdi Sambo mengupayakan supaya
terdakwa yang lain juga menyampaikan peristiwa yang benar dengan menghubungi Kuat Ma'ruf. Itu semua ada di fakta persidangan. Mungkin kalau masyarakat awam atau pihak lain yang tidak hadir setiap kali persidangan tidak mendengar bagaimana fakta-fakta itu disajikan di pengadilan ya. Tetapi secara utuh itu sudah dihadirkan di persidangan dan hakim mungkin nanti bisa melihat mana bagian yang meringankan, dan hemat kami banyak aspek meringankan yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim, termasuk prinsip bahwa proses pidana ini, sekali lagi, hukum pidana kita hari ini tidak hanya sebatas untuk melakukan pembalasan. Kita ini bukan dalam ajaran bahwa seperti tradisional zaman dulu, jadi orang mencuri dipotong tangannya harus dibalas timpal dengan perbuatannya, bukan itu. Hukum pidana kita ini sudah hukum pidana modern yang pendekatannya itu lebih melihat pada sejauh mana kontribusi perbuatan yang dilakukan, kemudian apa kesalahan yang dilakukan, dan apakah pertanggungjawaban tersebut sepadan dengan dua aspek yang tadi. Saya pikir itu. Itu harapan dari tim kuasa hukum. Pak Jamin, kalau tadi tim kuasa hukumnya Ferdy Sambo mengatakan bahwa sebetulnya kliennya itu sudah mengakui perbuatannya dengan membuat skenario tembak-menembak, kemudian juga menyesali, menyeret beberapa anggota Polri, tapi di mata jaksa penuntut umum tampaknya itu tidak cukup meringankan. Ini berarti subjektivitas jaksa penuntut umum dalam menilai kondisi ataupun pengakuan Ferdy Sambo memang sulit atau bagaimana ya Pak Jamin? Karena sama sekali tidak ada yang meringankan. Seharusnya kalau konteks meringankan itu sudah benar, artinya ada penyesalan, meminta maaf. Cuma mungkin penilaian yang saya bisa tangkap dari jaksa penuntut umum, permintaan maaf itu tetapi dengan ada embel-embel gitu loh. Artinya saya melakukan ini karena harkat dan martabat keluarga saya dilecehkan begitu. Jadi seakan-akan sudah meminta maaf tapi tidak dengan tulus begitu. Jadi itulah yang menjadi penilaian jaksa penuntut umum, tidak lepas masih ada persyaratannya lagi, dan tidak pernah mengakui dalam konteks apa? Mengakui kalau melibatkan orang lain dan minta maaf, tapi kepada korban sendiri ada persyaratannya. Itu mungkin dalam penilaian jaksa penuntut umum belum selesai permohonan maaf secara tulus itu, sehingga menggantung gitu, sehingga bukan menjadi alasan yang dapat meringankan kepada pelaku ini. Itu dasarnya. Nanti setelah jeda saya akan membahas lebih dalam soal kondisi emosi yang tadi sempat disinggung oleh jaksa penuntut umum, karena di satu sisi kuasa hukum mengatakan bahwa ada ketidakstabilan emosi pada saat terjadinya pembunuhan, tapi tadi tampaknya soal kondisi ekonomi menjadi tidak penting di mata JPU saat membacakan tuntutan siang tadi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada pakar hukum pidana UPH, Jamin Ginting, dan juga kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasa Mala Aritonang. Saya mau ke Bang Mala lagi. Bang Mala, tadi pada saat pembacaan berkas tuntutan ya, jaksa menyebut bahwa klien Anda, Ferdy Sambo, secara sempurna merencanakan pembunuhan dan kondisi emosi tidak menjadi penting. Padahal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum ataupun pembelaan yang disampaikan oleh kuasa hukum pada saat persidangan beberapa saat yang lalu. Tanggapan dari kuasa hukum seperti apa? Ya, saya pikir itu kan pandangan dari penuntut umum ya di dalam surat tuntutannya. Tetapi dalam konteks hukum pidana, keadaan yang tenang itu menjadi ukuran utama, bahkan ukuran penting dalam konteks pembunuhan berencana. Kalaupun pembunuhan berencana diatur di 340, unsurnya itu adalah kesengajaan dengan sebelumnya ada perencanaan. Menjadi pertanyaan sebenarnya yang dimaksud perencanaan itu apa? Kalau rencana yang dimaknai sebagai proses berpikir menentukan siapa yang akan saya bunuh, kapan saya bunuh, bagaimana cara membunuh, di dalam 338 pun itu proses berpikir yang sama terjadi oleh pelaku yang memenuhi 338. Jadi pembunuhan spontan pun dia berpikir kan siapa yang mau dibunuh. Kalau dia menggunakan pisau, dia sudah lihat pisaunya di sekitar korban misalnya, dan saat itu juga dia mengambil, hanya dia lebih spontan. Tetapi dalam konteks analisis berpikir di kepala, itu sudah ada sama. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah 340, dan ini juga ada pada pembahasan KUHP sejak zaman Belanda. Moderman menyebut bahwa keadaan tenang menjadi ukuran yang utama. Kalau waktu, kapan melakukannya, itu juga disebut relatif ya. Jadi keadaan tenang. Bahkan Andi Hamzah, salah satu ahli, menerjemahkan premeditated. Premeditated sekali lagi, premeditated itu adalah dengan perenungan. Jadi bukan soal rencananya.
apakah tindakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan perenungan yang tenang, yang baik. Nah, dalam fakta persidangan, ini saya hubungkan dengan fakta persidangan, berulang kali semua saksi-saksi, termasuk Pak Ferdi Sambo, Bu Pece, juga Richard bahkan, menjelaskan bagaimana Pak Ferdi Sambo ketika meminta mau melakukan konfirmasi, kalau ada perlawanan nanti siap tembak, itu disampaikan dengan terputus-putus dan sambil menangis. Itu disampaikan oleh Richard. Bahkan sampai kejadian pada saat Pak Ferdi Sambo lewat Duren 3, melihat wajah korban, emosinya kembali semakin memuncak, kemudian itu yang memutuskan dia berhenti dan masuk melakukan konfirmasi pada saat itu juga. Dan setelah terjadi kejadian itu, dia masih menyampaikan, mengekspresikan emosinya kepada saksi-saksi yang ada di TKP pada saat itu, termasuk Romer. Waktu itu yang dimarahi oleh Pak Ferdi Sambo, dan melihat bagaimana gesture, ini kan fisikal, secara fisik bagaimana indikasi-indikasi fisik seseorang dalam keadaan yang emosional. Hal itu disampaikan sebagai fakta persidangan, dan menurut hemat saya hari ini di surat tuntutan itu diabaikan fakta tersebut. Tetapi tentu saja itu kan wilayah jaksa penuntut umum. Yang jelas itu semua fakta sudah ada di hadapan persidangan, nanti kami sampaikan dalam tuntutan, dan tentunya nanti harapan kami hakim bisa juga melihat secara utuh ya, berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut. Jadi sekali lagi, keadaan tenang itu tidak bisa dikesampingkan, itu sudah merupakan unsur yang ada dalam konteks bagian dari berencana itu, dan itu dipahami semua mereka yang belajar hukum pidana ya, bahkan dari semester 1 kita sudah diajari itu. Makasih. Saya tanya ke Pak Jamin sebagai dosen hukum pidana nih di UPH, apakah memang keadaan tenang itu menjadi syarat mutlak pembunuhan berencana? Sementara menurut klaim dari kuasa hukumnya Ferdi Sambo dan juga fakta-fakta serta kesaksian beberapa saksi di persidangan bahwa ada ketidakstabilan emosi Ferdi Sambo saat pembunuhan terjadi. Ini melihatnya bagaimana Pak Jamin? Ya, saya mau jelaskan dulu 340 dan 338. Jadi konteks di 338 itu keadaan tenang itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan kenapa? Karena ada kuasa yang cukup kuat dari luar ke dalam diri orang tersebut, sehingga diri orang tersebut spontan ya untuk melakukan tindakan yang disebut dengan pembunuhan tadi. Dan kalau diartikan keadaan tenang itu keadaan berpikir seketika, itu benar, seketika berpikir, tetapi itu ada kuasa dari luar yang cukup besar yang menginginkan orang itu untuk melakukan tindakan, sehingga salah satu tindakannya tadi bisa karena melakukan penganiayaan atau pembunuhan. Kalau di 340, kuasa seketika yang dari luar itu tidak bersifat langsung ya. Bisa itu contohnya dia tidak ada kuasa dari luar, bisa ditunda, lalu dia melakukan suatu upaya pembelaan atau upaya untuk membalas kuasa dari luar itu dengan cara-cara yang cukup tenang. Nah, cara-cara yang cukup tenang itu seperti apa? Baik dalam mempersiapkan alat yang digunakan, tempat kejadian, dan cara-cara yang akan digunakan itu mempunyai waktu. Bahkan dia bisa berpikir untuk bisa melakukan atau tidak melakukan perbuatan dengan itu bisa dalam tempo waktu yang cukup ya, dalam tempo waktu yang cukup, lalu dia memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan begitu. Jadi durasi waktunya yang cukup. Nah, kalau ditanya durasi waktu cukup ya, tentu kalau kita lihat durasi seketika itu tentu masuk di 338. Yang pasti perbedaannya adalah waktu serangan dari luar itu datang ataupun adanya kuasa luar yang datang, dia melakukan seketika, itu 338. Kalau tidak melakukan seketika, maka itu masuk ke 340. Begitu konsep cara. Saya kira gini, Mbak Nana, ini Bang Jamin juga, saya baca banyak referensi juga putusan-putusan pengadilan, tidak ada yang merefer bahwa waktu itu harus seketika atau lama 1 jam, 2 jam, tidak ada. Selalu disebutkan waktu kapan dari rencana kemudian pelaksanaan itu sifatnya sangat relatif. Gitu. Jadi sangat relatif, dia bisa 1 jam, bisa 5 menit, bisa 1 hari, itu sangat relatif gitu. Jadi tidak ada referensi yang menyebutkan bahwa 338 itu harus seketika, saat itu juga, detik itu juga. Yang dimaksud seketika itu berapa, itu juga tidak ada terminologi untuk menjabarkan itu. Ya, artinya apa? Artinya esensi dari 338, 340 pembedanya hanya pada keadaan tenang tadi, yaitu apakah seseorang pelaku ketika melakukan itu, dia bisa diharapkan berpikir secara rasional jernih. Kalau iya, dia berpikir jernih ketika menyusun rencana kemudian melaksanakannya, maka dia masuk 340. Maka itulah yang di dalam surat tuntutan hari ini coba dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.
Makanya jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya berulang kali menyampaikan dia dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan tenang. Itu. Oke. Makanya kalau kita hubungkan keadaan tenang, kondisi emosional dalam perkara ini penting untuk dilihat secara utuh. Sementara kalau saya mau bicara secara awam saja, suami mana kemudian yang bisa berpikir dengan jernih kalau kemudian mendapatkan laporan dari seorang istri terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya dan melaporkan pada seorang suami. Dalam 1 jam, 21 jam kurang lebih, waktu dari mulai dilaporkan sampai dengan terjadi peristiwa di tanggal 8 itu hanya 1 jam. Dan mungkin kita bisa analisis itu gitu. Dalam waktu 1 jam itu, bagaimana kira-kira keadaan seorang suami yang mendapat laporan bahwa istrinya mengalami kekerasan seksual, kira-kira apa bisa berpikir jernih kemudian itu. Oke, itu menurut tim kuasa hukum ya. Tapi saya ke Pak Jamin. Pak Jamin, apakah kemudian nanti majelis hakim pada saat menjatuhkan vonis akan melihat faktor itu juga? Faktor emosi, kondisi emosi? Ya. Oh, pasti kan kondisi itu tadi disampaikan oleh PH bahwasanya ada emosi yang cukup dekat gitu ya. Tapi jaksa penuntut umum kan mengatakan ada waktu jeda ketenangan dalam mempersiapkan suatu perbuatan pidana, mempersiapkan alat. Bahkan kalau berdasarkan fakta yang dihadirkan masih sempat mempersiapkan barang-barang yang digunakan untuk bermain badminton gitu ya. Sehingga dia berhenti bermain badminton dan balik lagi. Dan itu kan bisa menjadi indikator kalau sebenarnya masih cukup waktu berpikir untuk tidak melakukan dan melaksanakan tindakan pembunuhan itu gitu. Nah, kalau waktu berpikir cukup yang seperti itulah yang menjadi dasar bagi JPU mengatakan kalau memang ada sebenarnya persiapan dalam waktu tenang itu ya, waktu tenang yang cukup. Jadi agak sulit kiranya bagi penasihat hukum untuk menyangkal waktu ketenangan itu ya, yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum ini karena memang kalau kita lihat berangkat dari Saguling ke Duren 3, itu memang kelihatan sekali ada persiapan-persiapan dilakukan dan tidak seketika masih lagi dipersiapkan rencana untuk main badminton, itu kan ada jeda waktu yang cukup ya untuk berpikir begitu. Oke, itu adalah analisis Saya mesti, halo Nana, ya, silakan. saya mesti klarifikasi sedikit karena ini soal fakta hukum ya. Mempersiapkan untuk main badminton itu sebelum Pak Ferdi Sambo bertemu dengan Bu Putri Candrawati di Saguling. Jadi ketika dia pulang dari Polri, dari kantor, dia pulang, dia mampir ke Jalan Bangka, kemudian baru ke Saguling menunggu Bu Putri. Jadi dia belum mendapat laporan itu. Jadi setelah dia mengambil alat-alat badminton itu memang sudah diagendakan untuk bermain badminton begitu, baru kemudian dia pulang ke Saguling bertemu istrinya, baru mendapat laporan bahwa terjadi kekerasan seksual. Jadi bukan setelah ada laporan kemudian ada rencana mau melakukan pembunuhan kemudian justru menyiapkan alat badminton supaya jangan keliru karena ini soal fakta. Kan? Maksudnya setelah laporan itu dia tetap berangkat bermain badminton tapi nggak jadi balik lagi. Justru fakta persidangan itu menunjukkan bahwa dia membatalkan agenda yang seharusnya sudah diagendakan untuk bermain badminton, itu dia batalkan ketika dia melihat korban yang ada di ujung pintu gerbang itu, kemudian dia membatalkan, menghentikan mobilnya, kemudian dia masuk ke dalam, dia tidak jadi main badminton gitu. Justru itu menurut saya menunjukkan fakta sebaliknya. Bagaimana kemudian dia harusnya sudah merencanakan untuk pergi, justru dia batalkan. Ya, artinya maksudnya tetap melakukan pergi badminton. Harusnya nggak pergi bermain badminton, nggak usah langsung berangkat, langsung aja. Langsung setelah mendapat kabar, langsung berangkat untuk ke Duren 3 untuk melakukan persiapan pembunuhan itu, langsung dieksekusi. Nah pertanyaan kenapa tidak dieksekusi di Saguling? Kenapa di Duren 3? Kan harusnya sebaik sampai di situ ada laporan, langsung aja eksekusi di Saguling seketika. Kenapa harus di Duren 3? Nah itu ya kan menjadi masalah lagi justru. Itu ada dalam pikiran kita. Itu menjadi pertanyaan, itu menjadi pertanyaannya Pak Jamin, kemudian ada pembelaan dari kuasa hukum, tapi kan pada akhirnya nanti yang menentukan adalah majelis hakim. Bang Mala, terakhir nanti baru saya ke Pak Jamin. Bang Mala, terakhir strateginya kuasa hukum dalam penyusunan pledoi seperti apa? Karena ini tampaknya agak sedikit berat ini. Ya, nanti di dalam pledoi tentu kami siapkan semua bahan-bahan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Sekali lagi karena memang ada beberapa catatan penting yang dikesampingkan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Nanti tentu kami sampaikan tanggapan soal itu.
juga nanti kami sampaikan secara utuh untuk mendukung atau menguatkan argumentasi dan dalil-dalil kami tentu harus berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang sudah dihadirkan di persidangan. Nanti kami akan ungkapkan juga, sampaikan itu di dalam pembelaan dengan merefer pada bukti dan fakta-fakta yang relevan dalam konteks pembelaan ini. Tentu harapannya sekali lagi akan sangat sulit kalau kemudian pemeriksaan ini termasuk dalam pertimbangan putusan nanti, termasuk dalam putusannya nanti tidak memberikan ruang yang cukup terbuka untuk melihat pada kacamata yang objektif begitu ya. Artinya kalau kita bersandar pada prinsip yang berlaku dalam hukum pembuktian bahwa seharusnya keyakinan ini disandarkan pada bukti-bukti yang kuat, bukan hanya satu alat bukti, bukan hanya satu keterangan saksi, tetapi kesesuaian berbagai bukti yang betul-betul meyakinkan itu tidak dilakukan, maka kami tentunya agak khawatir dan tentunya berharap sebenarnya kita bisa punya kualitas nanti bisa mendapatkan kualitas putusan dan juga keadilan yang betul-betul mencakup keadilan semua pihak ya, baik dari terdakwa, korban juga masyarakat. Kira-kira itu prinsipnya. Objektivitas hakim yang akan menentukan nanti nasib dari klien Anda, itu harapannya juga ya. Pak Jamin, terakhir ini sebetulnya pertanyaan dari masyarakat dan untuk mengklirkan ya, sebetulnya untuk tuntutan pidana penjara seumur hidup itu apakah sampai mati terpidananya itu di penjara atau bagaimana? Ya, kalau dalam hukum pidana ada pidana seumur hidup, ada pidana waktu tertentu. Jadi waktu tertentu itu adalah 20 tahun. Kalau penjara seumur hidup ya bukan waktu tertentu, artinya waktu seumur hidup dia ada di penjara, kecuali kalau dia mendapatkan gerasi dari presiden untuk merubah statusnya dari hukuman seumur hidup menjadi waktu tertentu, maka nanti boleh mendapatkan hak-hak ya seperti remisi. Tapi remisi tidak diberikan kepada orang yang dihukum seumur hidup begitu. Oke. Jadi kalau divonis nanti pidana penjara seumur hidup, artinya terpidana ini sampai meninggal dunia di penjara ya, kalau nggak mendapatkan gerasi dari presiden, begitu ya Pak Jamin? Benar, sudah dapat gerasi. Oke, sudah clear. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sekali lagi nanti minggu depan kita akan dengarkan sama-sama nota pembelaan dari terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati atau pleidoy, dan kemudian kita akan menunggu bersama hasil akhirnya, ujungnya objektivitas hakim seperti apa, memberikan rasa keadilan bagi semua pihak ya. Itu yang kita tunggu. Terima kasih sekali dua orang narasumber, yakni kuasa hukum Ferdy Sambo Rasa Mala Aritonang dan juga pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting. Sehat selalu Pak Jamin dan juga Bang Mala. Makasih, Rosmala, thank you. Makasih Bang.